Ya, baik. Silakan diaktifkan semua kameranya. Silakan diaktifkan kameranya. Saya sudah sampaikan di grup tadi bahwa kita akan bersiap untuk memulai perkuliahan. Tentu materi ini kita sajikan secara baik dan kita ingin melihat sikap di sini ya. Ya, baik. Saya menggunakan headset untuk lebih jelas mendengar. Mungkin ada tanggapan dari peserta didik. Ya, silakan diaktifkan semua kameranya. Saya ingin melihat semuanya dalam keadaan aktif dan siap berkuliah. Nanti kita evaluasi kembali hasil perkuliahan hari ini. Tentu dalam berkuliah kita punya etika ya dalam berkuliah. Nah, etika tersebut perlu untuk diterapkan di dalam berbagai hal, dalam semua hal ada etika yang perlu dijalankan. Masih ada yang tidak aktif kameranya ini. Nanti kita evaluasi kembali bagaimana perkuliahan hari ini. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ini kapan? Hari Jumat, Pak. Di ruangan bagian jam 1. Ingatkan saya sejam sebelumnya. Oh iya, Pak. Oke, baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa senantiasa mengikuti proses perkuliahan dalam rangka mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Allah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Saya melihatnya dalam
kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita secara maksimal bisa hadir untuk mengikuti proses perkuliahan. Tidak lupa pula kita senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah SAW serta para sahabat dan keluarganya. Ya, ini perkuliahan kita terkait pendidikan kewarganegaraan. Anda boleh nanti melihat sistem pembelajaran daring yang telah disiapkan oleh Universitas Muslim Indonesia untuk kalam, ya. Di sana sudah ada petunjuk terkait hal-hal yang perlu kita pelajari setiap pertemuan. Jadi untuk kesempatan kali ini kita ingin kemudian mengetahui ya hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Ya. Jadi sebelumnya kita ketika ingin memahami ya bahwa hakikat pendidikan kewarganegaraan ini, maka kita masuk dulu untuk menelusuri sebuah konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Baik. Nah, untuk materi pertama ini, ya, jadi kita dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan, saya menginginkan Anda atau peserta didik sekalian untuk bersikap sebagai warga negara yang baik dan terdidik, ya, smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis ini. Jadi dalam mempelajari kewarganegaraan ini, kita harus dulu bersikap positif. Kita harus dulu mempersiapkan diri bahwa ini adalah sesuatu pendidikan atau suatu ilmu pengetahuan yang ingin kita dapatkan dan yang ingin kita dapatkan dalam upaya untuk meningkatkan ya kemampuan kita, untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang sarjana atau profesional di kemudian hari. Ya. Jadi kalau kita kemudian sejak awal mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini sudah kita lewati bertahun-tahun, ya, melalui pendidikan dasar, pendidikan menengah. Hari ini kita melihat situasi yang berbanding terbalik dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, itu mungkin sebuah sikap yang negatif, sehingga sulit untuk kita mendapatkan pengembangan pengetahuan dalam rangka
upaya kita untuk mencintai tanah air Indonesia. Sulit sekali kalau kita sudah bersikap sejak awal itu negatif. Jadi untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini perlu persiapan sikap kita dulu. Ikut di dalam kelas juga perlu etika. Bagaimana menghormati ruang-ruang yang disediakan untuk pendidikan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Ya, ada persyaratan-persyaratan ketika kita kuliah bersama online, kita aktif sebagai mahasiswa untuk bersama-sama dengan tutor atau pengajar untuk mengetahui dari sebuah materi yang diajarkan. Terkadang begini, kita nonton, teman-teman mahasiswa praktis biasa nonton YouTube atau video-video yang ada di online. Ketika Anda menonton, ada keinginan Anda untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Mungkin bagi umat Muslim, mereka kemudian menonton banyak hal terkait pengembangan agamanya. Ya, bagaimana ia kemudian bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, ketika ia melakukan penelusuran, ia mendapatkan salah satu ulama yang ia senangi. Sehingga ia akan melakukan penelusuran terus-menerus terkait ulama tersebut. Ini dalam rangka mengembangkan imannya, ya, sebagai umat Muslim misalnya, ya. Misalkan di sini adalah umat Muslim semua, atau ada yang lain, ya. Saya hanya memberikan contoh, ya. Contoh, ada sikap positif dalam belajar. Nah, misalnya ada seseorang yang kemudian menemukan sebuah ulama atau penceramah atau pendakwah yang menarik baginya untuk dia jadikan tempat belajar. Ya, misalnya Ustaz Nasat Latif yang kemudian suka melucu sambil berdakwah. Misalnya ada yang menyukai dia Raisihab dan sebagainya. Ya, dia akan melakukan penelusuran terus-menerus ke pendakwah tersebut. Sehingga yang ada terbangun adalah sikap yang positif. Sikap yang positif terhadap sebuah ilmu yang dia dapatkan. Misalnya dia ingin mengembangkan pengetahuan melalui ilmu pengetahuan agama dengan mendengarkan ceramah. Ketika ia 2 kali, 3 kali mampir ke video salah satu pendakwah tersebut, itu menunjukkan bahwa ia telah bersikap positif sejak awal. Ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah sikap, pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah ini pendidikan sikap untuk mengembangkan sikap kita. Ya. Mengembangkan sikap kita, bagaimana yang dulu kurang baik menjadi lebih baik. Bagaimana dulu kita nilai bahwa diri kita ini kurang cerdas menjadi lebih cerdas. Jadi kolaborasikan antara pengetahuan umum dan
sikap. Jadi keinginan kita adalah menjadi good and smart citizen melalui keluarga negara. Nah, upaya kita untuk mencintai tanah air ya tentu dengan terus melalui pendidikan keluarga negara. Jadi pendidikan keluarga negaraan itu menjadi kriteria untuk pengembangan kemampuan utuh sarjana dan profesional. Nah, kalau kita kemudian hanya berhenti pada sebuah tataran pendidikan menengah untuk mempelajari Pancasila atau kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, maka mungkin ini istilah saya yang memprediksi bahwa mungkin kita akan sulit ya tetap pada poros sebagai warga negara yang baik dan smart. Mungkin kita tidak lagi pada poros sebagai warga negara yang baik dan smart. Ya mengapa? Dinamika perubahan zaman ini begitu cepat. Kalau kita tidak update terus, kalau kita tidak mempersiapkan diri secara utuh, maka mungkin kita berada pada poros yang tidak seharusnya. Atau saya sederhanakan seperti ini. Tujuan yang ingin dicapai oleh negara melalui warga negaranya seperti kalian, itu nggak tercapai. Ketika ilmu pengetahuan kita melalui pendidikan keluarga negara itu nggak cukup. Makanya di perguruan tinggi ini untuk mempersiapkan diri kita sebagai seorang warga negara yang baik, maka kita meningkatkan ya pengetahuan terkait pendidikan keluarga negara kita yang lebih berbeda, yang lebih expert ya, atau yang lebih mendalam selain yang kita pelajari daripada ayat yang kita pelajari di tingkat pendidikan menengah. Jadi ini tetap kita kemudian pelajari. Karena nantinya kita akan menjadi sarjana dan profesional. Ada tujuan yang ingin kita capai dari raihan sarjana kita dan seorang profesional setelah melewati proses perkuliahan. Ya kemarin waktu Anda masih sekolah dasar, Anda mempelajari hal-hal seperti ini. Diperkenalkan dulu. Ini yang baik, ini yang tak baik. Ya, diperkenalkan sejak awal. Ya. Apa yang nanti ingin Anda pelajari ke depannya. Di tingkat pendidikan
menengah pertama atau SMP, Anda mulai tidak lagi diperkenalkan, sudah mulai dipersiapkan. Ya, jadi kita menjadi manusia yang cerdas, ya, melalui pendidikan kewarganegaraan ini dipersiapkan sejak awal, jauh sebelumnya. Tingkat SMP mulai sudah tidak banyak diperkenalkan lagi, tapi sudah mau dilihat praktiknya, apakah udah bisa dia melanjutkan nanti di tingkat SMA. Apakah dia sudah mengaplikasikan, sudah bisa mengaplikasikan di tingkat SMA. Ini sudah dipersiapkan jauh sebelum. Selain diperkenalkan juga di dalam tataran menengah tingkat pertama, sudah mulai juga dilihat, ya, sudah ingin juga pendidikan ini mau melihat luaran daripada pendidikan ini. Apakah ia kemudian sudah bisa, ya, mempraktikkan lebih baik dibanding waktu ia sekolah dasar. Ya. Waktu sekolah dasar mungkin Anda ketika berbuat sebuah kesalahan menurut pandangan orang dewasa, ya orang dewasa menyatakan ya nggak apa-apa, namanya juga anak-anak, ya, karena mereka lagi diperkenalkan terkait sebuah sikap yang baik melalui kecerdasan. Ya, kecerdasan anak-anak dengan orang dewasa jauh berbeda. Jauh berbeda. Sehingga orang dewasa memaklumi hal tersebut. Ya, berkat kecerdasannya yang sudah lebih tinggi melalui pembelajaran yang diikutinya. Ya, makanya ia bisa memahami bahwa anak-anak di sekolah dasar tidak apa-apa kalau dia berbuat kesalahan. Nanti kita bimbing ke arah yang lebih baik. Yang parahnya ketika ya dia kemudian sudah melewati pendidikan tinggi, namun dia tidak terlihat seperti sebuah warga negara atau seperti seorang warga negara yang lain. Itu sulit lagi ditoleransi oleh orang lain, sesama orang dewasa. Karena orang dewasa sudah merasa bahwa kita telah melewati proses yang sama melalui pendidikan. Salah satunya pendidikan warga negara. Menjadi pertanyaan, kok masih bisa melakukan hal-hal tersebut? Apakah ia kemudian mengaplikasikan etika dari apa yang dia pelajari atau tidak? Atau dia sejak awal bersikap skeptis terhadap mata kuliah ini atau pendidikan kewarganegaraan ini sejak awal. Nah, kalau sikapnya nggak dibangun sejak awal, ya inilah yang terjadi. Ilmu itu kemudian nggak masuk menjadi pengetahuannya, dan ia tidak bisa menerapkan menjadi good and smart citizen. Ya, kalau sudah sekolah menengah pertama, orang dewasa sudah mulai melihat sikap-sikap sebagai calon warga negara yang baik. Oh, ini sudah diperkenalkan untuk anak SMP, pernah diperkenalkan sejak SD, untuk kemudian ia bergaul dalam masyarakat SMP dan SMA serta orang dewasa. Kita mulai memakluminya lagi.
Tapi sudah mulai ada juga yang tidak dimaklumi lagi. Karena orang usia di tingkat sekolah menengah pertama tersebut sudah lagi tidak dapat dikatakan sepenuhnya anak-anak, ya, meskipun dalam hukum masih menyatakan ya belum dewasa. Meskipun dalam hukum, ya, usia tersebut masih dapat dinyatakan belum dewasa. Tapi kita ingin melihat sebuah aplikasi dari pendidikan yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk ia kemudian memang siap ikut di sekolah menengah pertama, dapat bergaul dengan baik dengan anak-anak dan dewasa. Kita ingin melihat, kita ingin menguji, kita ingin mengevaluasi. Ya, bagaimana tingkat pemahaman dia terkait konsep smart and good citizen tersebut. Saya kasih contoh, ya. Kasih contoh. Kalau Anda masih punya adik, ya, SMP, kemudian ia berbuat sesuatu yang pikiran Anda itu anak SMP udah nggak melakukan hal ini lagi, atau anak SMP udah mulai tahu gitu gimana caranya menjadi warga negara yang baik dan smart. Anak SMP harusnya sudah menemukan pola untuk lebih baik dibanding sebelumnya. Sudah mulai kelihatan good and smart citizen. Ketika adik Anda masih SMP, misalnya ia ada tamu, kemudian kerjaannya lari-lari di depan ruang tamu, ya, lari-lari di ruang tamu. Tentu Anda menilai bahwa ada sebuah, ya, pendidikan yang tidak diterapkan dengan baik oleh adik saya ini. Karena sesungguhnya anak SMP misalnya sudah paham bagaimana ketika ada tamu di rumah. Kalau anak SD lari-lari bolak-balik di depan kita sementara ada tamu, ya namanya juga anak-anak, kita maklumi. Tapi kalau anak SMP, apalagi anak SMA, lari-lari kayak anak kecil di ruang tamu, kita evaluasi di situ. Oh ini orang, anak ini belum cocok untuk menjadi seseorang yang baik. Ada pengetahuan dari ilmu yang dicarinya yang belum teraplikasikan. Ada pengetahuan dari ilmu pengetahuan yang ia dapatkan, namun belum teraplikasi, belum terpakai, belum terlaksanakan. Anda cikal bakal sarjana maupun profesional, diharapkan semua secara utuh bisa terlaksanakan ke depan melalui pendidikan kewarganegaraan ini. Ya. Jadi anak SMP sudah mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan sejenisnya di tingkat sekolah dasar, ia kemudian diperkenalkan lebih lanjut di tingkat SMP, ia kemudian bisa bersikap, meningkatkan sikapnya. Ya. Apalagi kayak anak SMA. Adik Anda yang ada yang SMA, ya. Mungkin kalau anak SMP
ada tamu nggak lari-lari lagi, tapi sudah jalan pelan-pelan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah lewat ruang tamu. Kalau anak SMA mungkin ia tidak lagi lewat di depan tamu, mencari jalan lain untuk masuk ke rumah. Bukan lewat jendela ya, lewat pintu lain. Ya. Kalau nggak ada, mungkin ada sikap yang ia tunjukkan ketika ia ingin masuk ke rumah ketika ada tamu. Ada sikap yang dia tunjukkan. Jadi berbeda, sangat berbeda kesiapan seseorang dalam menghadapi berbagai kondisi sesuai dengan umur atau tingkatan pendidikan yang dia dapatkan. Jadi sangat berbeda semuanya. Anak SMP sudah mulai permisi, kalau kita di Makassar KB. Kalau anak SMA mungkin ketika dia dipersiapkan untuk menjadi seorang yang smart and good citizen, ya kemudian mungkin bertanya kalau tidak ada pintu lain. Izinkan saya masuk, maaf mengganggu. Ya. Jadi ada perubahan. Nah, di tingkat pendidikan tinggi seperti ini, kita tetap mempelajari kewarganegaraan. Diinginkan ada perubahan yang sangat signifikan. Ya. Dari dasar-dasar yang pendidikan kewarganegaraan yang telah Anda dapatkan. Diinginkan sebuah praktik yang nyata. Sebuah praktik yang nyata sebagai seorang sarjana atau profesional. Nggak apa-apa, kita praktik aja mulai sekarang. Kita seorang sarjana. Kita menganggap diri kita sarjana sejak awal. Saat ini, kita praktikkan. Kita menganggap diri kita seorang sarjana atau seorang profesional. Kita praktikkan apa yang kita pahami dari pendidikan kewarganegaraan. Dari pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan dari setiap materi yang disajikan di setiap pertemuan. Jadi Anda ini sudah ya memimpikan diri Anda menjadi seorang profesional atau seorang sarjana. Olehnya Anda bersikap mulai ya saat ini bersikap positif terhadap setiap ilmu pengetahuan yang disajikan kepada Anda. Termasuk kewarganegaraan ini. Jadi ketika kita memang sejak awal tidak mau menerima, maka tentu ilmu pengetahuan yang disajikan saat ini tidak dapat kita aplikasikan secara maksimal. Baik. Jadi di sini para sarjana diharapkan menjadi lulusan ya yang mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiahnya. Jadi Anda ini memang harus sejak awal mempraktikkan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Dari mana Anda dapatkan hal itu? Ya tentu dari pelajaran, dari ilmu pengetahuan yang Anda datangi dan Anda bersikap positif.
kemudian Anda menjadi seorang sarjana yang berbudaya, Anda kemudian mampu menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan diri menjadi seorang yang sangat profesional. Kalau profesional kan nanti ini pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan Anda. Itu profesional Anda. Jadi perlu keahlian, perlu kemahiran, apalagi kecakapan, serta memiliki standar mutu. Ada norma yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ya. Jadi ini Anda pahami dulu. Anda sarjana, Anda berintelektual, Anda berilmu. Ilmu ini memang Anda dapatkan, tapi tidak bisa diterapkan begitu saja. Ya. Harus dipilah-pilah mana kemudian ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Jangan sampai ada ilmu pengetahuan yang Anda share kepada orang lain, tapi tidak bermanfaat. Saya sih sebagai umat Muslim, saya berikan contoh saja. Nggak sengaja, saya ingin membeli sebuah buku, gitu. Saya ceritakan. Saya ingin membeli sebuah buku. Itu sangat mahal. Ya. Tapi saya akan berjanji akan membelinya. Saya sering mengunjungi Gramedia dan melihat buku itu masih ada. Kebetulan buku itu adalah sebuah kumpulan hadis. Ya, saya sebagai umat Muslim ingin mempelajarinya. Hadis. Jadi, ketika saya mengunjunginya, saya melihat isinya lagi sedikit demi sedikit untuk mengembangkan pengetahuan saya melalui ilmu yang terdapat dalam hadis tersebut. Dan saya sejak awal udah positif ya, udah positif. Buku tersebut sangat mahal dan saya memang benar-benar harus menabung untuk membelinya. Kumpulan hadis itu saya buka, saya membaca bahwa setiap ilmu pengetahuan yang kita bagi kepada orang lain dan memiliki manfaat, maka ilmu tersebut menjadi nilai ibadah bagi pemberinya tanpa mengurangi pahala daripada si pemberi. Dan orang yang mengamalkan ilmu pengetahuan tersebut, ilmu pengetahuan yang baik tersebut, maka ia juga mendapatkan pahala atau nilai ibadah tanpa mengurangi siapa istilahnya gurunya, siapa pemberi ilmu. Dan begitu pun sebaliknya. Siapa yang telah memberikan pengetahuan yang buruk kepada orang lain akan menjadi dosa baginya. Dan orang yang mengaplikasikan pengetahuan buruk tersebut juga mendapatkan dosa tanpa mengurangi dosa pemberi pengetahuan tersebut. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain, ya, tidak sesuai apa yang disyaratkan, tidak sesuai apa yang diamanahkan, dan itu adalah sebuah perbuatan yang buruk melalui ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan
dosa atau tidak bernilai ibadah. Dan ini akan menjadi dosa untuk seterusnya ketika terus diaplikasikan. Harapannya adalah para peserta didik yang ada di hadapan saya ini memang menjadi seorang intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Sehingga Anda bisa mendapatkan sumber penghasilan melalui keahlian Anda, kemahiran atau kecakapan Anda. Seorang penjahat atau seorang yang berbuat jahat secara terus-menerus melalui ilmu pengetahuan yang ia miliki, tidak dapat dikatakan ia mampu menciptakan lapangan kerja. Karena lapangan kerja sejak awal yang diakui oleh pemerintah dan sang pencipta, ya tidak seperti itu. Tidak nyusahin orang lain. Meskipun ia kemudian memberikan pekerjaan kepada orang lain. Misalnya pencopet. Dia mampu menciptakan banyak pencopet. Itu bukan lapangan kerja. Ya. Karena itu sudah bertentangan dengan hukum. Nah, itu juga tidak bisa dikatakan profesional. Karena itu bukan sumber penghasilan yang halal. Ya. Jadi misalnya, Anda saat ini fakultas sastra misalnya. Seorang sarjana sastra harus seperti apa ke depannya? Ya dilatih saat ini. Itu udah mempelajari materi pertama kali ini. Ya. Apa sih urgensinya? Pendidikan, apa sih hakikatnya pendidikan keluarga negara dalam kemampuan untuk sarjana atau profesional? Ya itu yang kemudian kita ini dulu, kembangkan dulu, kita praktikkan dulu dalam keseharian kita. Jadi kita menganggap diri kita sudah sarjana dulu, profesional, menjadi profesional, meskipun kita masih kuliah saat. Jadi kita biasakan dulu. Apa yang kita biasakan dalam pertemuan kali ini adalah mempersiapkan diri untuk menciptakan lapangan kerja melalui intelektual atau ilmu kita yang berdaya. Kita terus mengembangkan diri untuk menjadi profesional. Ya bagaimana caranya? Kita datangi ilmu pengetahuan tersebut. Jadi setelah Anda kemudian menganggap bahwa kita sudah profesional, kita sudah sarjana, pengetahuan yang saya sampaikan dalam materi kali ini adalah sikap kita yang positif dan terus ingin mengembangkan diri. Kita bisa menjadi profesional. Seperti saya contohkan tadi, ya, sikap kita sudah positif untuk datang mengikuti dakwah-dakwah dari para pendakwah yang kita senangi. Kita cari tuh YouTube. Bukan dia yang mendatangi kita, tapi kita yang mendatangi dia. Meskipun dalam tataran kepintaran komputer saat ini sudah menawarkan apa yang perilaku kita sehari-hari, ya. Misalnya kita sering melihat sepatu di
Tokopedia yang muncul di website-website yang kita kunjungi, sepatu Tokopedia, sepatu tidak sepatu. Kita melihat ilmu pendakwah yang kita sering kunjungi, ada iklan-iklan lain. Ini juga pendakwah lain, ini pendakwah lain, ini pendakwah lain yang mungkin Anda tertarik untuk menontonnya. Tapi Anda sudah bersikap positif terhadap salah satu pendakwah, misalnya seperti itu, sehingga Anda mendatanginya, tidak mendatangi yang lain. Nah, ini juga yang diharapkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Anda telah bersikap positif untuk tetap mendatangi pendidikan ini. Soalnya saya mengajar menggunakan Zoom gitu. Apakah ia benar-benar akan mendatangi ilmu pengetahuan ini? Apa sih contohnya? Sehingga mereka yang hadir di Zoom tersebut, misalnya, dia telah memimpikan menjadi seorang profesional. Namun apakah ia sudah bersikap seperti apa yang seharusnya sikap yang ditunjukkan seorang sarjana atau profesional tersebut? Ya. Dalam evaluasi yang lalu, saya sering kali melihat bahwa ada materi-materi pembelajaran daring yang kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa. Nah, apakah itu kemudian dapat dinyatakan bahwa ia ingin mengembangkan potensi dirinya sebagai seorang sarjana dan profesional? Padahal sudah disediakan. Membuat materi pembelajaran itu sangat rumit. Sangat rumit. Disajikan dalam 100 menit atau 150 menit. Membuatnya itu bisa belasan jam. Ilmu itu dipersiapkan dengan baik agar jangan sampai ilmu itu memberikan kemudaratan bagi orang lain atau tidak memberikan manfaat pada orang lain. Itu dikaji dulu sebelum di-share. Nah, kemudian mahasiswa itu tidak memanfaatkan. Apakah itu? Ini pertanyaannya. Apakah itu yang bisa dikatakan ia mengembangkan potensi dirinya? Ia memang tidak berniat untuk datang. Karena ditunjukkan dari ya, ia tidak memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang ada. Ia memang tidak mendatangi ilmu itu. Jadi kalau Anda katakan Anda ingin didatangi ilmu, nggak mungkin. Utlubul ilmu walau bisin. Carilah ilmu meskipun sampai final. Situ diperintahkan cari. Tidak dibilang datangi. Ya. Jadi kalau ada yang kemudian dalam pembelajaran daring, wah kita nggak punya kuota Pak, nggak dapat bantuan, koneksi saya buruk Pak di kampung, nggak punya ini, nggak punya itu. Ya gimana caranya mencari? Ya. Gimana caranya mau nyari? Gimana caranya Anda mencari ilmu? Gimana ilmu itu kita bisa dapatkan kalau tidak dipersiapkan sejak awal? Olehnya kita datangi. Gimana cara yang datangi? Kita sekolah daring, misalnya kuliah daring,
Ya cobalah kita datangi untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti pembelajaran daring tersebut. Ya kan? Untuk mengembangkan potensi diri kita. Kita mau nih menjadi seorang sarjana yang kemudian bisa profesional. Tapi gimana caranya kalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan, intelektualitas? Gimana caranya? Ya, jadi kalau bilang kita ikut Zoom, kemudian tidak aktif kameranya, atau bahkan tidak ikut perkuliahan, ini repot juga. Repot juga untuk kita mampu mencapai apa yang kita harapkan dari sebuah pembelajaran seperti ini, yaitu mampu mengembangkan diri di dalam tataran mahasiswa untuk mempersiapkan mereka menjadi sarjana dan profesional. Sulit saya capai itu. Sulit sekali saya akan capai. Ketika Anda memang tidak memperlihatkan sikap Anda sejak awal. Itulah yang dikatakan, maka kita memerlukan sikap positif dulu terhadap ilmu pengetahuan ini. Ya. Jadi kita ini adalah warga negara. Warga negara ini konsepnya, konsep awalnya kita warga negara yang kemudian mempelajari pendidikan kewarganegaraan agar dapat mencapai tujuan yang telah kita tentukan sejak awal. Banyak nih peserta didik yang mengikuti materi kali ini, banyak pasti kalau dikumpulkan banyak pasti mimpi-mimpi yang Anda ingin raih setelah sarjana. Beragam pasti. Olehnya, Anda tentukan, Anda mempersiapkan, Anda latih agar dapat meraih mimpi tersebut. Saya sering bercerita gini sama mahasiswa ketika saya bertemu di pertemuan luring ya sebelum pandemi COVID. Saya katakan kebetulan saya kan pengajar hukum, ilmu hukum. Kadang mahasiswa saya masuk ke kelas tidak mempersiapkan diri sebagai seorang ahli hukum. Ya, ini pandangan saya. Kalaupun ada pendapat lain, ya silahkan. Pandangan saya begini. Kalau Anda tidak mendatangi ilmu pengetahuan tersebut dengan baik, maka Anda nggak bakalan dapat ilmu pengetahuan itu dengan maksimal. Ya. Maka Anda akan kalau Anda tidak mendatangi ilmu pengetahuan ini dengan baik sejak awal, maka Anda sulit mendapatkan ilmu pengetahuan dengan maksimal. Kadang mahasiswa saya dapatkan mereka datang dengan penampilan yang benar-benar tidak ingin kuliah gitu. Datang tidak mempersiapkan diri untuk kuliah. Boleh nggak bawa, kertas nggak bawa.
meskipun ada alat perekamnya, tapi saya tidak yakin bahwa ia kemudian bisa memanfaatkan alat perekam lagi tersebut. Kemudian mungkin pakai sendal. Pokoknya kami orang hukum melihatnya ia tidak mempersiapkan diri sebagai ahli hukum sebelum menjadi ahli hukum. Ya. Kalau dalam kelas tersebut saya katakan bagaimana mungkin ilmu ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain kalau Anda tidak membuat orang lain itu terkesan. Anda mengatakan ini perbuatan tidak baik, ini perbuatan baik. Tapi Anda tidak mampu memberikan kesan yang baik kepada orang lain. Ya tentu ini itu nggak bisa tersajikan dengan baik. Makanya kalau ingin mendapatkan ilmu pengetahuan hukum, ini contoh ya, kebetulan saya ngajar di hukum. Kalau ingin mendapatkan pengetahuan yang baik dari hukum tersebut dan ingin memberikannya kepada Anda, minimal Anda sendiri, maka datangilah dengan baik. Nggak niat belajar, ya Anda hanya membuang-buang waktu saja. Benar? Anda masuk kelas tanpa mempersiapkan diri sejak awal, Anda akan membuang-buang waktu saja. Meskipun manfaatnya akan Anda dapat di 10-20 tahun ke depan. Yang seharusnya Anda sudah mendapatkan manfaatnya sejak awal dan Anda mengaplikasikan manfaat tersebut sejak awal. Inilah pentingnya sebuah pendidikan supaya kita lebih cepat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan cepat menjadi baik. Beda kalau tidak melalui proses pendidikan. Karena di dalam proses pendidikan tersebut ada metode-metode yang telah ditentukan agar kualitas dari pembelajaran itu dapat tercapai secara maksimal. Pembelajaran yang kita lakukan di luar tidak menggunakan metode yang jelas, sehingga kita mendapatkan ilmu pengetahuannya, namun tidak bisa segera dapat diaplikasikan. Menjadi tabungan ilmu pengetahuan dulu, nanti entah kapan dapat teraplikasikan. Nah, itulah yang saya katakan. Kita perlu kesiapan dulu mengikuti pembelajaran sehingga kita ingin kita harus memiliki kesiapan dulu mengikuti pembelajaran dengan mempersiapkan segala sesuatunya, kita mendapatkan itu secara maksimal. Saya juga tinggal di daerah, kadang menjalankan pengajaran melalui online dan mempersiapkan diri. Bahkan harus jauh-jauh dari rumah, di bawah pohon dan sebagainya. Saya jadikan itu anugerah. Saya diberikan kesempatan untuk jalan-jalan dan juga memperlihatkan sebuah alam kepada yang mengikuti materi pembelajaran saya. Saya tidak menganggapnya itu beban. Kapan saya menganggapnya itu beban, maka tentu saya tidak ikhlas juga mengajarkan kepada peserta didik yang saya hadapi. Jadi kalau memang harus Anda belajar untuk mendapatkan pembelajaran ini, untuk mendapatkan koneksi yang baik, Anda harus keluar dari rumah, keluar dari zona nyaman. Ya memang seperti itulah yang seharusnya. Dan Anda harus membuat zona nyaman di tempat lain. Ya. Ini yang saya selalu sampaikan kepada peserta-peserta didik yang lain.
Karena memang kita tuh lebih baik bersusah payah belajar dibanding kita nantinya merasakan perihnya kebodohan. Jadi kalau saya kemudian belajar saya jadikan beban, maka belajar sampai akhir hayat itu adalah beban. Olehnya kalau memang saya lelah belajar, saya menganggapnya saya lelah bermain-main. Jadi saya anggap sebuah games untuk meningkatkan experience agar level saya menjadi sebuah karakter yang kuat melalui peningkatan experience, yaitu belajar. Salah satunya untuk meningkatkan kemampuan experience atau experience kita melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ya. Itu dia yang perlu kita siapkan dulu dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini. Ini adalah sebuah materi yang panjang dalam tataran pertama pertemuan kita. Karena ini adalah perlu peneguhan, perlu alasan-alasan yang jelas di dalam benak Anda agar Anda mau mendatangi ilmu pengetahuan ini. Ya. Baiklah, untuk materi pertama dalam 2 pertemuan ini saya akhiri dulu. Saya pikir ini cukup. Nanti kita akan mempelajari materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya.